Sinteyong diketahui udah balik ke Indonesia setelah sebelumnya sempat mendapatkan perawatan di Korea. Dan setibanya di Indonesia, Coach Shin secara bangga telah menerima Golden Visa yang diserahkan langsung Presiden Jokowi. Di mana Golden Visa ini adalah bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi dan kerja keras Sinteyong dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Yang kemudian disambut dengan baik oleh Coach Shin yang makin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Sesuatu yang kayaknya membuat bung handuk kesayangan netizen makin panas karena ya gimana pun beliau adalah orang yang jadi garda terdepan sebagai kritikus STY. Di satu sisi, apa yang didapat Coach Shin pada akhirnya membuat media di Korea menyorotinya. Sebab bukan tak mungkin Coach Shin akan makin jatuh cinta kepada Indonesia yang sekarang dianggapnya sebagai rumah kedua. Dan jika sudah begitu, Coach Shin tentu akan semakin totalitas dalam membuat timnas Indonesia makin kuat. Yang mana itu bisa saja mengancam eksistensi tim-tim kuat Asia termasuk Korea Selatan itu sendiri. In STY we trust. Kalimat itulah yang mungkin paling pas disematkan pecinta timnas Indonesia ke pelatih asal Korea Selatan yang satu ini. Yap, seperti Rinus Michels yang mampu membawa angin segar buat persepak bolaan Belanda. Sinteyong tak ubahnya seperti superhero yang mampu membuat timnas Indonesia jadi tim yang cukup dipandang di kawasan Asia. Memang Sinteyong bukan orang Indonesia, namun ia bisa menjadi Rinus Michels-nya Indonesia. Taktik, filosofi, semangat, hingga standar tinggi yang ia terapkan bukan hanya berpengaruh ke timnas, tapi juga sepak bola Indonesia secara umum. Yap, status sebagai pelatih level Piala Dunia membuat harapan publik tanah air tak kala ia pertama kali datang langsung tinggi. Dan harapan masyarakat Indonesia pada akhirnya mampu dijawab standar tinggi oleh Sinteyong. Hal itulah yang pada akhirnya menjadi cikal bakal mengapa Coach Shin memutuskan untuk melakukan potong generasi di timnas Indonesia. Maka dari itu, coba sebutkan satu aja tim di seluruh dunia selain Indonesia yang timnas U23-nya sebagian besar diisi oleh pemain yang berpengalaman main di timnas senior. Kalau ada, tolong ya sebutin. Lebih lanjut, Sinteyong seperti yang kita tahu adalah pelatih yang sangat mengedepankan fisik. Maka dari itu, salah satu tujuan ia melakukan potong generasi adalah karena pemain muda dinilai masih sangat muda untuk dibentuk fisiknya. Karena ia juga berharap pada pemain senior apalagi yang levelnya Liga 1. Maaf aja, karena faktanya secara fisik mereka hanya mampu bertahan main dalam intensitas tinggi selama 20-25 menit saja. Sebab bagi Coach Shin, seorang pemain harus punya standar angka VO2 max minimal 60. Selain itu, seorang pemain juga harus dapat berlari sampai 13 km sesuai waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu, nggak heran jika Coach Shin sangat sulit mencari pemain dari Liga 1 yang sesuai dengan standar itu. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, terciptalah generasi timnas senior yang seperti sekarang ini, yang dihuni banyak pemain diaspora dari Eropa. Dan gara-gara standar itu, mau tak mau, pelatih-pelatih baik di level timnas kelompok umur ataupun beberapa pelatih di Liga 1 mulai menerapkan standar itu agar pemain bisa punya kesempatan menembus timnas senior asuhan Coach Shin. Nah, dari semua itu, jebolan Liga 1 yang kami rasa udah bisa mengikuti standar itu seperti Rizky Ridho, Yaakob Sayuri, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Egy Maulana Fikri. Namun perlu diingat juga, pemain seperti Asnawi, Arhan, Marcelino, Egy, dan Witan semuanya pernah atau sedang ditempa di kerasnya sepak bola luar negeri. Sehingga hasilnya ya bisa kita lihat sendiri seperti apa ketahanan fisik mereka. Yap, seperti perkataan para pujangga, kalau tidak semua yang kita lakukan akan disukai semua orang. Dan Sinteyong pun juga mengalami hal itu. Nah, menurut salah satu pengamat bernama Bung Toel, atau yang kalau netizen bilang sebagai bung handuk yang anti STY, Coach Shin ini dinilai malas mencari pemain di klub-klub Liga 1. Namun yang terjadi selama ini kan Coach Shin ini sulit mencari pemain di klub lokal yang sesuai standarnya. Bukan berarti tidak ada
Karena beberapa pemain jebolan Liga 1 udah kami sebutkan tadi. Toh Koshin ini terbilang fair kok. Buktinya, Malik Rizaldi yang musim kemarin main bagus bersama Madura, ia dipanggil kok ke TC, walaupun akhirnya belum dikasih kesempatan main pas lawan Filipina. Tapi at least Koshin ini artinya tetap memantau kan, dan Koshin kan juga punya tim gitu loh. Ya kali ia disuruh muter-muter dari stadion ke stadion memantau tiap match Liga 1 yang nyaris selalu disebut big match. Ya kan? Sering banget kita dengar komentator Liga Indonesia menyebut setiap pertandingan adalah big match. Dan pada akhirnya, pemain-pemain diaspora yang ada saat ini, baik itu di timnas senior ataupun kelompok umur, secara tak langsung menjadi pemacu bagi pemain asli didikan dalam negeri untuk punya standar tinggi. Dan itu sejatinya bagus untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat serta positif. Kan gitu? Karena untuk saat ini, faktanya kan Liga Indonesia masih sangat tertinggal, bahkan cukup jauh dari Liga Thailand. Maka Pak Erick Thohir sekarang ini sedang pelan-pelan menaikkan level Liga, tapi yang nggak mungkin dalam waktu singkat. Dikira tukang sulap apa? Dan kalian tahu kan Liga 1 value-nya itu kayak gimana SDM-nya? Entah itu pemain, supporter, dan manajemennya. Intinya masih banyak yang perlu dibenahi. Ya, berkaca dari semua hal tadi, kini pada akhirnya kita bisa punya tim nasional yang bisa dibanggakan. Memang untuk mencapai level elit Asia masih butuh banyak waktu. Tapi minimal standar untuk bisa konsisten bersaing dengan negara-negara kuat di Asia itu udah mulai terbentuk. Dan tentu saja Sinteyong punya peran besar dalam hal itu. Menaikkan peringkat timnas Indonesia dari 170-an ke 130-an dalam waktu yang relatif singkat, membawa Indonesia lolos Piala Asia via kualifikasi di 3 kategori yang berbeda. Meloloskan Indonesia ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah dengan status tim termuda. Membawa tim U23 tembus semifinal Piala Asia dengan status tim debutan. Kemudian meloloskan Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dan yang paling penting, Koshin mampu menciptakan sebuah pondasi bagi timnas Indonesia yang harapannya bisa berguna dalam jangka panjang. Maka tak heran kalau Presiden Jokowi dengan bangga memberikan Golden Visa kepada Koshin. Karena ya emang jasa beliau ini ke sepak bola Indonesia secara umum sangatlah besar. Sementara itu, apa yang didapat oleh Koshin ini mungkin akan membuat Bung Handuk ini makin panas aja. Tapi nggak apa-apa, toh nggak penting juga ya kan dia? Nah, adapun media Korea Selatan yang juga menyoroti Golden Visa yang diberikan ke Koshin. Di mana sekarang tak sedikit yang merasa khawatir kalau Koshin akan makin jatuh cinta kepada Indonesia yang sekarang dianggapnya sebagai rumah kedua. Karena jika sudah begitu, Koshin tentu akan semakin totalitas dalam membuat timnas Indonesia makin kuat. Yang mana itu bisa saja mengancam eksistensi tim-tim kuat Asia, termasuk Korea Selatan itu sendiri. Terlebih PSSI kan berjanji akan terus menambah kekuatan terbaik di timnas Indonesia serta pelan-pelan memperbaiki kualitas liga. Maka dari itu, mengingat kontrak STY yang baru aja diperpanjang sampai 2027, bisa aja segala hal yang ditakutkan oleh media Korea terjadi. Tapi dari semua itu, mungkin salah satu pemain Korea yang paling dekat dengan Koshin yaitu Song Heung-min merasa sangat senang dengan apa yang diraih Koshin di Indonesia sekarang ini. Karena bagaimanapun salah satu orang yang ketika itu meyakinkan Koshin untuk mau menerima tawaran menjadi pelatih Indonesia adalah Son. Jadi melihat orang yang sebelumnya sempat mendapatkan penghinaan dari publik Korea pasca Piala Dunia 2018, yang mana salah satu dalangnya adalah Kim Pan-gon, kini melihat Sinteyong bisa seperti sekarang ini, pasnya membuat Son sekali lagi turut bahagia. Dan buat Kim Pan-gon, mungkin ini adalah cara dunia bekerja, oke? Yap, terlepas dari apapun, pokoknya apa yang dilakukan oleh Sinteyong sangat berpengaruh pada sepak bola Indonesia. Di mana salah satunya orang-orang yang selama ini malas bahas timnas jadi semangat lagi memperhatikan sepak bola Indonesia. Minimal jika belum menumbuhkan kepedulian pada sepak bola Indonesia secara keseluruhan, setidaknya gairah menonton timnas itu meletus lagi.
setelah sekian lama, terutama saat kita mengalami fase gelap yang menyedihkan itu. Walah, publik benar-benar males sumpah, jangankan nonton, bahas aja ogah gitu kesannya. Dan syukur banget penyakit pecat memecat pelatih sudah sembuh dari PSSI. Ya, memperpanjang kontrak Sinteyong bukan hanya bijak tapi juga tepat. Karena sangat mungkin Ajuis yang satu ini akan banyak memberikan manfaat buat sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Pokoknya sekali lagi, in STY we trust. Sarangeo, Koshin, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.